Oke, Shalom, selamat siang. Kita ketemu lagi dalam Alkitab dalam Berita. Kita mau melihat bagaimana kebenaran firman Tuhan melalui berita-berita yang ada di sekitar kita. Hari ini adalah hari Rabu, tanggal 7 April 2021. Nah, hari ini beritanya agak sedikit berbeda karena biasanya kita akan melihat berita-berita yang ada di sekitar kita tentang berita di Indonesia atau di luar. Tapi yang ini saya ambil dari Line Today, tapi beritanya tentang salah satu bagian firman Tuhan yang coba dibahas, yaitu tentang Mephiboset. Gitu ya, kita akan lihat beritanya. Ini judulnya adalah Kasih Daud pada Mephiboset, Difabilitas dalam Alkitab. Ini dipublikasikan di Line Today dari Kompasiana 8 jam yang lalu gitu ya. Ini ada gambarnya. Oke, nanti sebari kita baca beritanya, nanti saya akan jelaskan sedikit beberapa bagian dalam firman Tuhan. Oke. Dibilang pertama, Alkitab memuat pandangan yang luas mengenai kenyataan hidup manusia, termasuk difabilitas. Apakah ada kisah tentang penyandang difabilitas atau cacat dalam Alkitab? Bagaimana Alkitab memandang penderita difabilitas? Oke, tulisan ini mengulas secara sekilas panorama difabilitas dalam Alkitab dengan bahasa sederhana agar mudah dipahami pembaca umum. Harapannya siapapun dapat memahami pandangan Alkitab atas penderita difabilitas. Wawasan akan agama-agama ini kiranya penting dalam konteks hidup di negeri Bhinneka Tunggal Ika Indonesia maksudnya ya. Oke, kita lanjutkan. Berikutnya adalah tentang kebaikan Raja Daud pada seorang anak penderita difabilitas. Oke, salah satu kisah anak berkebutuhan khusus atau ABK, ini anak berkebutuhan khusus dalam Alkitab adalah kisah Daud dan Mephiboset dalam kitab 2 Samuel 9. Nanti kita akan lihat beberapa ayat di 2 Samuel 9. Gitu ya. Siapa itu Mephiboset? Dibilang Mephiboset adalah anak Yonatan, sahabat Raja Daud. Kita tahu ya, Yonatan itu adalah anak dari Saul. Oke, Mephiboset mengalami kelumpuhan kaki sejak dia berumur 5 tahun akibat jatuh dari gendongan pengasuhnya. Itu ada di 2 Samuel 4 ayat 4. Mungkin sebelum saya lanjutkan, saya ceritakan sedikit ya. Jadi pada waktu itu, Saul dan Yonatan bertempur melawan orang Filistin. Dan kemudian Saul dan Yonatan mati. Begitu mendengar berita kematian itu, maka pembantu atau inang yang mengurus Mephiboset tadi ketakutan. Sehingga dia buru-buru dan akhirnya Mephiboset itu jatuh dan mengalami kelumpuhan kaki. Di sini 2 Samuel 4 ayat 4. Kita lihat ayatnya sebentar ya. 2 Samuel 4 ayat 4 dikatakan seperti ini. Yonatan anak Saul mempunyai seorang anak laki-laki yang cacat kakinya. Dia berumur 5 tahun pada waktu itu. Ketika datang kabar tentang Saul dan Yonatan dari Israel. Mereka mati di sana ya. Inang pengasuhnya mengangkat dia pada waktu itu lalu lari. Tetapi karena terburu-buru larinya, anak itu jatuh dan menjadi timpang. Ia bernama Mephiboset. Jadi Mephiboset adalah anak dari Yonatan yang mengalami timpang kaki karena dia jatuh waktu digendong oleh inang pengasuhnya karena mendengar berita Yonatan dan Saul mati. Gitu ya. Kita kembali ke artikel ini. Saya lanjutkan ya. Dunia memandang Mephiboset sebagai seorang lumpuh yang hanya merepotkan orang lain. Tidak bisa ikut berperang sebagai prajurit, tidak bisa pula meladang, bekerja untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Akan tetapi, Raja Daud amat menyayangi Mephiboset yang kini telah dewasa. Nanti kita akan lihat beberapa ayat tentang ini ya. Ia diajaknya untuk tinggal seistana dengannya di Yerusalem. Daud mengembalikan status Mephiboset sebagai seorang pangeran. Raja Daud menjadi teladan seorang yang peduli pada pribadi berkebutuhan khusus. Ini teladan yang baik dari seorang raja yang memperhatikan orang yang berkebutuhan khusus. Oke, kita lanjutkan. Bagaimana Alkitab memandang difabilitas? Harus kita akui bahwa dalam Alkitab ada juga pandangan bahwa penyandang difabilitas tidak pantas menjalani jabatan religius tertentu. Ini tentunya dalam Perjanjian Lama ya. Nanti kita akan lihat. Dan bahwa difabilitas dipandang sebagai hukuman atas dosa atau orang tua. Misalnya di Imamat 21 ayat 17-24. Saya nggak usah bacakan ayatnya. Ini tentang bagaimana aturan pada imam besar pada waktu itu bahwa mereka tidak boleh yang berbadan cacat. Yaitu aturan-aturan dalam hukum Taurat. Memuat larangan orang cacat dalam keluarga Harun untuk mempersembahkan korban. Penting kita pahami bahwa Alkitab memuat pandangan-pandangan negatif itu, tetapi bukan berarti Allah menyetujui pandangan-pandangan negatif itu. Jadi apa yang ada di Alkitab tentang aturan tadi, itu bukan berarti menjadi sesuatu di mana orang yang cacat memang diperlakukan berbeda. Tidak, gitu ya. Tetapi nanti kita akan lanjutkan di sini bahwa Allah lebih menekankan pada sesuatu hal yang sempurna. Sama halnya Alkitab memuat kisah penyembahan berhala dan aneka dosa, tetapi bukan berarti Allah menyetujui semua hal negatif tadi. Alkitab justru mau mengkoreksi pandangan-pandangan keliru tentang difabilitas. Terkait yang di Imamat tadi, yang memuat diskriminasi terhadap penyandang difabilitas, kita perlu memahami. Dia bilang dalam
alam pikir Yahudi pada masa Perjanjian Lama tadi ya. Dalam pemikiran orang Yahudi waktu itu, domba yang dipersembahkan pada Allah saja haruslah tidak bercacat. Jadi harus benar-benar domba yang tidak bercacat celah gitu ya. Logika pada waktu itu, imam yang mempersembahkan juga harus tidak bercacat fisik. Jadi itu sebenarnya bukan menjadi sesuatu di mana perlakuan yang berbeda, tidak. Tetapi untuk mempersembahkan pada Tuhan, domba pun perlu yang sempurna gitu ya. Kita tahu yang berkenan pada Allah adalah hati, bukan penampilan fisik. Ini yang penting, saudaraku ya. Ayatnya dibilang, bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Itu di 1 Samuel 16 ayat yang 7. Oke, jadi saya rasa nanti ayat ini tidak perlu kita lihat lagi ya. Lanjutkan. Allah melibatkan penyandang difabilitas dalam karya kebaikan. Ini menunjukkan bahwa Allah tidak memperlakukan dengan berbeda gitu ya. Alkitab mengisahkan sejumlah kisah penyandang disabilitas yang dilibatkan Allah dalam karya kebaikannya bagi manusia. Yang pertama, dia bilang, kisah Musa sempat merasa keberatan ketika Allah memanggilnya untuk menolong bangsa Israel dari penindasan Mesir. Musa berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku tidak pandai bicara, sebab aku berat mulut dan berat lidah. Tetapi Tuhan berfirman, aku akan menyertai lidahmu dan mengajar engkau apa yang harus kau katakan. Gitu ya. Kisah yang kedua dalam firman Tuhan dibilang kisah orang lumpuh yang memuliakan Allah setelah mendapat kesembuhan. Injil mencatat seketika itu juga bangunlah ia di depan mereka, lalu mengangkat tempat tidurnya dan pulang ke rumahnya sampai memuliakan Allah. Ini ada di Lukas 5 ayat 25. Gitu ya. Dari dua kisah di atas, ini saya lanjutkan artikelnya sampai selesai ya. Para penyandang disabilitas rupanya dibimbing oleh Allah untuk membawa kebaikan. Singkat kata, penyandang difabilitas sungguh bermartabat luhur di hadapan Allah. Allah tidak melihat dari apa yang nampak di luar. Kita pun diajak untuk mencintai para penyandang difabilitas secara tulus. Artikel yang lain di sini tentang Yesus menyembuhkan para penderita disabilitas. Ada dua buah aspek pelayanan Yesus pada orang sakit dan orang yang mengalami disabilitas. Di sini ada dua kata yang sebenarnya hampir mirip. Di atas tadi dipakai difabilitas, di bawah dipakai kata disabilitas. Sebenarnya artinya hampir mirip, tetapi ada sedikit memberikan unsur yang lebih halus. Disabilitas dari asal kata yang disable, dia tidak mampu. Sedangkan difabilitas dari different able, jadi dia dianggap punya kemampuan yang lain, gitu ya. Oke, yang pertama Yesus menyentuh mereka yang sakit jasmani maupun rohani. Yesus menyentuh penderita kusta, ada di Markus, meletakkan tangan di atas orang buta dan memegang tangan putri Yairus ya. Kita juga pernah lihat buat video dalam sejarah kitab tentang Miracle of Jesus. Anda bisa lihat lebih jelas lagi di sana, oke? Yang kedua, Yesus membawa kembali orang pembuangan ke masyarakat. Melalui penyembuhannya dengan sabda dan sentuhan, Yesus menolak gagasan bahwa penyakit dan disabilitas adalah akibat dari dosa. Pada masa itu orang sakit dan cacat dianggap sedang dihukum oleh Tuhan dan dipisahkan dari umat yang suci. Saat murid Yesus bertanya, Tuhan, siapakah yang berdosa, orang ini atau orang tuanya sejak ia dilahirkan buta? Yesus menjawab, orang buta orang itu maupun orang tuanya tidak berdosa. Kebutaan itu terjadi agar pekerjaan Allah dinyatakan dalam dia. Gitu ya. Itu ayatnya di Yohanes 9 ayat yang ketiga. Oke. Sedikit lagi saudaraku. Menafsir wabah dan penyakit serta difabilitas. Wasana kata penyakit dan difabilitas pada dasarnya adalah wujud penderitaan yang menjadi bagian dari hidup manusia di dunia. Dalam peristiwa tertentu memang benar Tuhan menghukum melalui wabah dan penyakit. Tetapi tujuannya adalah untuk mempertobatkan manusia. Dikutip dari kitab Nabi Yeremia 29 ayat 11, ini menegaskan bahwa rencana Tuhan baik adanya. Ayatnya seperti ini, sebab aku mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Salam damai, salam sehat untuk para pembaca tulisan ini. Oke, itu artikelnya tentang Mephiboset. Seperti yang tadi saya sudah bilang, saya akan jelaskan sedikit. Tadi sudah dibilang bahwa Mephiboset adalah anak dari Yonatan, gitu ya. Kalau kita lihat cerita waktu bagaimana Daud setelah menjadi raja, kemudian Daud mulai mencari, masih adakah keturunan dari Raja Saul? Itu ada di 2 Samuel 9. Kita akan lihat beberapa ayat di sana. Ayat yang pertama saya akan bacakan. Berkatalah Daud, masih adakah orang yang tinggal dari keluarga Saul? Maka aku akan menunjukkan kasihku kepadanya oleh karena Yonatan. Kita tahu bagaimana Daud bersahabat baik dengan Yonatan, anak dari Saul. Dan Daud setelah menjadi raja, dia akan menunjukkan kasihnya. Gitu. Dan dia bertanya, masih ada nggak keluarga Saul? Adapun keluarga Saul mempunyai seorang hamba bernama Ziba.
Ia dipanggil menghadap Daud, lalu raja bertanya kepadanya, "Engkaukah Siba?" Jawabnya, "Hamba tuanku." Kemudian dibilang dalam ayat yang ketiga, berkatalah raja, "Tidak adakah lagi orang yang tinggal dari keluarga Saul? Aku hendak menunjukkan kasih yang dari Allah." Ini yang penting. Aku hendak menunjukkan kasih yang dari Allah. Lalu berkatalah Siba kepada raja, "Masih ada seorang anak laki-laki Yonatan yang cacat kakinya." Yaitu adalah Mephiboset tadi, gitu ya. Kalau saya lewat beberapa ayat ke bawahnya, kalau Anda tertarik silakan Anda baca lebih detail di 2 Samuel 9 tadi. Saya loncat langsung ke ayat yang ke-7. Di 2 Samuel 9 tadi ya, ayat yang 7. Lalu berkatalah Daud, kemudian Mephiboset tadi menghadap Daud ya. Berkatalah Daud kepadanya, "Jangan takut, sebab aku pasti akan menunjukkan kasihku kepadamu oleh karena Yonatan ayahmu. Aku akan mengembalikan kepadamu segala ladang Saul nenekmu, dan engkau akan tetap makan sehidangan dengan aku." Gitu ya, ayat yang ke-8. Maka sujudlah Mephiboset dan berkata, "Apakah hambamu ini sehingga engkau menghiraukan anjing mati seperti aku?" Seorang anak raja, cucu dari Saul, tetapi dengan satu perasaan karena kondisinya tipang dan dia lumpuh kakinya, dikatakan seperti itu, dia menganggap dirinya seperti anjing mati, gitu ya. Dan dia menjadi sangat terharu pada saat Daud memperlakukan seperti itu, gitu ya. Langsung ayat yang 9, lalu raja memanggil Siba, hamba Saul itu, dan berkata kepadanya, "Segala sesuatu yang adalah milik Saul dan milik seluruh keluarganya kuberikan kepada cucu tuanmu ini." Jadi semuanya diwariskan kepada Mephiboset tadi. Itu sampai ayat yang ke-9. Saya lanjut lagi, loncat ke ayat yang ke-13. Gitu ya, langsung ayat 13 terakhir. "Demikianlah Mephiboset diam di Yerusalem, sebab ia tetap makan sehidangan dengan raja, adapun kedua kakinya timpang." Ya, ini adalah satu bentuk bagaimana seorang Daud yang tidak melupakan persahabatannya dengan Yonatan. Sekalipun Saul pernah melakukan sesuatu upaya untuk membunuh Daud, tetapi Daud tidak menyimpan itu sebagai satu bentuk kebencian. Bahkan anak dari Yonatan diperlakukannya dengan sangat istimewa, sekalipun anak itu tadi dikatakan orang yang timpang atau difabilitas tadi. Gitu ya. Ini adalah satu gambaran bagaimana Daud sendiri pernah mengalami saat-saat di mana dia diabaikan orang, bahkan dia saat-saat di mana dia tidak diperhitungkan oleh keluarganya sendiri. Anda pasti ingat pada waktu cerita bagaimana pertama kali Samuel menemui keluarga Isai dan mencari orang untuk diurapi, gitu ya. Daud tidak diperhitungkan pada waktu itu karena dikatakan dia kemerah-merahan, gitu ya. Dan pada saat setelah kakak-kakaknya semua kakak-kakaknya diperhadapkan, Tuhan bilang bukan itu. Sampai akhirnya Samuel bertanya, "Masih ada anak lagi nggak?" Kemudian Isai teringat ada seorang anak yang lagi mengembalakan domba, dan itu adalah Daud. Daud pernah tahu rasanya bagaimana tidak diperhitungkan. Tetapi akhirnya Allah melihat hatinya, dan dia diangkat Tuhan menjadi raja. Gitu ya. Ini satu hal yang baik, satu hal yang pelajaran yang menarik untuk kita lihat bahwa Allah tidak melihat dengan apa yang nampak di luar kita. Allah tidak memperhitungkan dari apa keadaan fisik kita. Gitu ya. Kalau kita lihat dalam firman Tuhan, Yesus pernah mengatakan satu hal yang penting, bahwa di mata Allah yang penting adalah bagaimana kita bisa beroleh kehidupan yang kekal, bagaimana kita bisa mengenal Tuhan dan hidup sesuai dengan kehendak Allah. Itu jauh lebih penting ketimbang keadaan fisik kita. Gitu ya. Dalam Matius 18 ayat yang ke-8 dikatakan seperti ini, "Jika tanganmu atau kakimu menyesatkan engkau," Yesus bilang seperti itu, "penggalah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu masuk ke dalam hidup dengan tangan kudung atau timpang, daripada dengan utuh kedua tangan dan kedua kakimu, tapi dicampakkan ke dalam api kekal." Bukan berarti terus kita main potong tangan atau potong kaki ya, maksudnya bukan begitu. Tetapi di mata Allah bahwa kehidupan yang kekal, hati yang berkenan kepada Allah, hidup yang benar di hadapan Allah, itu lebih penting daripada keadaan fisik kita. Gitu, sampai Yesus bilang, "Kalau tangan atau kakimu menyesatkan, potonglah penggalah itu. Lebih baik kamu masuk ke dalam hidup dengan kudung daripada utuh tapi dalam api yang kekal." Itu tidak ada gunanya. Kehidupan setelah kematian, kehidupan kita nanti bersama Allah, itu lebih memerlukan hati kita ketimbang penampilan fisik kita. Gitu. Dan kita lihat tadi bagaimana Mephiboset, walaupun dia seorang yang merasa bahwa dia adalah anjing mati, tetapi Daud melihat itu sebagai suatu pribadi yang istimewa. Di mata Daud, dia mau menunjukkan kasih yang dari Allah, tadi dikatakan seperti itu. Gitu. Dan seperti itulah Allah dengan kita. Allah tidak memandang kita karena kelebihan secara fisik kita. Allah tidak memandang kita karena penampilan wajah kita, bentuk perawakan kita, atau bagaimana wajah kita ganteng atau tidak, warna kulit kita, bukan dari itu. Allah melihat kita dari hati kita.
Itu yang tadi kata di Samuel, gitu ya. Bukan yang dilihat Allah, bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Allah melihat hati. Dan Yesus tadi katakan, kalau tangan atau kakimu menyesatkan, lebih baik dipotong. Tapi yang penting kita masuk dalam kehidupan yang kekal, gitu ya. Kalau kita lihat dalam Yohanes 15 ayat 16, Yesus katakan seperti ini, sebab bukan kamu yang memilih aku, melainkan akulah yang memilih kamu, gitu ya. Jadi Yesus memilih kita, itu tidak memperhatikan bagaimana keadaan kita. Dia memilih kita karena dia mengasihi kita, gitu ya. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Itu yang terlebih penting. Yang terlebih penting bukan seberapa keadaan kita, bagaimana tampang kita, bagaimana perawakan kita, bagaimana warna kulit kita, atau bagaimana wajah kita. Yang penting bukan itu. Tapi yang penting adalah bagaimana kita pergi dan menghasilkan buah. Lanjutannya, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Jelas, saudaraku? Gitu ya. Jadi semua yang Allah berikan pada kita, semua anugerah yang ada pada kita, itu semata-mata karena kasih karunia Allah. Bukan karena kebaikan kita, bukan karena kelebihan pada satu fisik tertentu, gitu ya. Mungkin beberapa lain ini kita sering mendengar masalah istilah body shaming, di mana orang saling mengejek, orang mempermalukan seseorang karena penampilan fisiknya, gitu ya. Beberapa yang lama yang lalu saya ngobrol dengan istri saya, bagaimana di Korea banyak sekali orang yang lebih mementingkan hal fisik, karena itu menjadi sesuatu di mana mereka merasa dihargai, mereka lebih merasa diperhitungkan. Apabila ada sesuatu yang kurang pada fisik mereka, maka mereka berusaha keras untuk mengubah dengan operasi plastik, make up, dan segala macam untuk menampilkan fisiknya menjadi sesuatu yang lebih baik. Tapi Allah tidak melihat itu. Yang Allah lihat adalah hatinya. Di mata Allah yang terpenting adalah hati. Gitu ya. Dan tadi kata firman Tuhan, Dia yang memilih kita, bukan kita yang memilih Allah. Gitu ya. Satu ayat yang terakhir dalam 1 Korintus dikatakan seperti ini. 1 Korintus 1 ayat 26 dan 27 dikatakan seperti ini. Ingat saja saudara-saudara bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil. Menurut ukuran manusia tidak banyak orang bijak. Gitu ya. Kita ingat murid Yesus mereka nelayan, bukan orang-orang yang berpengaruh, bukan orang-orang yang bijak pada zaman itu. Mereka hanya orang nelayan biasa. Gitu ya. Tidak banyak orang yang berpengaruh, tidak banyak orang yang terpandang. Lanjutannya, tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat, dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Lanjutannya ayat 28 dan 29. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia, dipilih Allah. Bahkan apa yang tidak berarti, dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Lanjutannya, supaya jangan ada seorang pun, jangan ada seorang manusia pun yang membegahkan diri di hadapan Allah. Jelas, saudaraku? Jadi Allah memilih kita karena Allah mengasihi kita. Tidak perlu ada yang perlu kita sombongkan. Kalau Anda mempunyai postur tubuh yang baik, Anda mempunyai wajah yang tampan, yang cantik, bersyukur kepada Tuhan. Gunakan itu semua untuk memuliakan Tuhan. Tetapi ingat, kalau kita memiliki sesuatu kekurangan apapun juga, tidak usah khawatir, karena Allah lebih memandang hati kita. Bersyukur dengan apa yang ada pada kita, dan jangan memegahkan diri apabila Allah memakai kita untuk sesuatu hal yang luar biasa. Semuanya bukan karena kemampuan kita, semuanya bukan karena kelebihan yang kita miliki, tetapi semata-mata karena Allah mengasihi kita. Seperti Daud menunjukkan kasihnya pada Mephiboset, demikian juga Allah mengasihi setiap kita. Jangan menganggap diri kita seperti anjing mati, kata seperti Mephiboset tadi. Tetapi percayalah dalam keterbatasan, dalam kelemahan kita, dan apapun juga, Allah bisa memakai itu semua untuk membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Jelas, saudaraku? Oke, makasih sudah menonton. Kita ketemu di video berita berikutnya. Aku melihat, aku memandang, aku memperhatikan, dan meraih satu pelajaran di dalamnya. Tuhan Yesus memberkati.